terkejut. Gadis-gadis itu tidak berbicara, tapi Nanming Yusu tersenyum dan memberikan sentuhan kesadaran ilahi. Setelah Ye Chen membacanya, dia langsung mengerti, tapi dia tidak bisa menahan nafas. Dia tidak tahu bahwa banyak hal telah terjadi di Dacu selama beberapa bulan dia tidur. Banyak orang, dan barisannya juga sangat besar. Dia masih menerima hadiah Hong Chen Sui, dan tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia tidak menerimanya. Gadis itu tidak lagi di Dacu. Dia adalah penjaga toko lepas tangan. Jadi mengapa dia tidak pada dasarnya tidak pernah ke Pil City? Saat malam semakin larut, kedua lelaki kecil itu tertidur, dan gadis-gadis itu juga kembali ke kamar kerja mereka. Di bawah pohon tua, hanya Ye Chen dan Jining Suang yang duduk bersila. Dengan hembusan angin sepoi-sepoi, jiwa keduanya melarikan diri dari tubuh fisik mereka satu demi satu. Jiwa Jining Suang memasuki tubuh suci kuno, sementara jiwa Ye Chen memasuki tubuh peri Yao Qi. Ye Chen baik-baik saja, dia pernah memasuki tubuh Jining Suang, jadi dia sudah siap. Di sisi lain, Jining Suang, yang memasuki tubuh pria itu untuk pertama kalinya, merasa sangat tidak nyaman. Awalnya ada lubang, tapi ada tongkat tambahan yang mencuat. Akan aneh jika dia bisa beradaptasi, tapi dia lebih penasaran berapa banyak yang berbeda. Dibandingkan satu sama lain, apakah ini benar-benar segar? Lembut, sangat lembut. Di sisi Ye Chen, tangannya sangat tidak jujur. Ketika dia mencubit ini dan menyentuh itu, rasanya masih enak, lembut dan halus, seolah-olah dia telah melupakan masalah memahami harta karun ilahi. Jining Suang tersipu, berbalik dan pergi, kembali ke kamar kerja, menutup pintu dengan erat, meskipun dia dicadangkan. Dia tidak bisa membantu tapi menyentuh dada berdaging Ye Chen, itu kencang dan hangat. Ye Chen terbatuk, melihat sekeliling, dan dengan sadar memasuki kamar Cusuan. Ning Suang, ada apa? Segera setelah itu, suara kaget Cusuan terdengar. Apa? Kamu, Ye Chen. Jangan bilang, roti kukusnya memang satu ukuran lebih besar dari milikmu. Pergilah. Bab 2220 tersenyumlah untuk saudara perempuanku selama. Malam, sangat sunyi, dan malam Heng Yuezong bahkan lebih sunyi. Di bawah pohon tua puncak Yuns, seseorang berjongkok di sana dengan lesu, memantulkan cahaya bulan. Cetakan telapak tangan di wajah kiri dan mata panda di mata kanan. Mereka luar biasa cantik, aslinya adalah rambut indah dengan 3000 sutra biru. Tapi acak-acakan tak tertahankan, terlihat seperti kandang ayam, dan lubang hidung terkadang mengeluarkan darah, yang tidak bisa dihentikan. Benar, ini Tuan Muda Ye, yang menggunakan tubuh menantu perempuannya untuk menggoda menantu perempuan lain, dibandingkan dengan ukuran keduanya, dan dipukuli bahkan tanpa melepas pakaiannya. Biasanya dia dipukuli, tapi yang konyol adalah dia menggunakan tubuh Nai Jining Suang. Bayangkan betapa menggoda peri cantik dengan hidung memar dan wajah bengkak. Citra Dewa Timur Yao Qi telah digantikan oleh Kaisar ke-10 Great Chu, dan tidak ada bencana yang tersisa. Serangan itu terlalu kejam. Ye Chen menyeka mimisan, menutupi pinggang tuanya, dan berjalan ke kamarnya, pincang. Tapi dia tidak berani menggoda istri lain lagi, karena takut dipukuli lagi. Di malam hari, hening kembali, dan semuanya hening. Pergi untuk melihat ruangan, Ye Chen, yang cukup termotivasi, benar-benar melepas pakaiannya dan mempelajari tubuh wanita itu dengan hati-hati. Itu harus cembung dan bengkok, dan ketika dia menyentuhnya dengan satu tangan, itu halus, dan dia tahu bahwa dia melakukannya penelitian. Saya tidak tahu, saya pikir dia sedang masturbasi. Ini juga berkat fakta bahwa tidak ada orang luar di sini. Jika tidak, pasti akan sangat hidup. Jika Anda tidak tahu malu, Anda akan benar-benar tak terkalahkan di dunia. Bakat seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Secara alami, Ye Chen tidak hanya melakukan apa-apa. Setelah meneliti tubuh wanita, dia memanggil api teratai merah. Karunia Hong Chen Sui sangat berharga. Tingkat api karma teratai merah sudah menjadi puncak nyala api. Kekuatan sombongnya telah dijelaskan kepada dunia oleh permaisuri teratai merah. Legenda adalah contoh berdarah.
Karena itu adalah api tingkat puncak, Hong Lian Yehu juga memiliki kecerdasan spiritual yang sangat tinggi. Itu tidak menanggapi kedipan Ye Chen sama sekali, dan bahkan ancaman Xian Huo tidak berguna. Hanya ditangguhkan di Danhai, itu benar-benar pemandangan yang indah. Mengenai hal ini, Ye Chen merasa sangat tidak berdaya. Dia tidak berani terlalu bersemangat, dan bergabung perlahan. Hong Lian Yehuo terlalu bangga, membawa mitos keabadian. Jadi dia harus dijinakkan perlahan. Terlalu bersemangat untuk sukses cepat, itu akan merugikan diri sendiri sebagai gantinya. Perlahan mengumpulkan pikirannya, Ye Chen untuk sementara mengesampingkan api teratai merah, dan berkonsentrasi untuk memahami tubuh abadi. Sayangnya, kali ini dia kurang beruntung dan gagal membangunkan Shenzang. Meskipun dia tidak memiliki kesempatan, tapi Jining Suang mendapat keberuntungan, tubuh abadi, roh primordial dan tubuh suci, menjalin kekuatan misterius, seperti kunci, membuka pintu para dewa, dan membangkitkan nadi di langit milik Shenzang ke bidang ilusi, yang sangat misterius. Penglihatan ekstasi, pancaran cahaya cemerlang, dan melihat keliaran kaisar, semuanya memiliki makna yang dalam. Fakta telah membuktikan bahwa kombinasi roh primordial tubuh suci dan tubuh abadi, atau kombinasi roh primordial abadi dan tubuh suci, memang memiliki keberuntungan yang tak terduga, dan memang memiliki kekuatan ilahi untuk membangkitkan Shenzang. Tubuh suci, dia benar-benar membuka visi, ini akan menjadi yang pertama dari jenisnya. Sangat disayangkan Kaisar Dunia Bawah tidak berada di Gunung Jieming, jadi dia tidak melihat pemandangan ini. Jika tidak, dia akan menghela nafas dan menghela nafas. Generasi Kaisar Agung, yang telah melampaui zaman kuno dan melampaui masa kini, tidak memiliki ide misteri ini. Berbicara tentang Kaisar Dunia Bawah, Di Huang sedikit mengernyit, dan cukup penasaran dengan identitasnya di mulut Kaisar Dunia Bawah. Tubuh suci pencapaian agungnya bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Mungkinkah Kaisar Langit berada di atas Kaisar Agung? Atau Kaisar Huang yang legendaris? Di Huang tidak dapat mengetahuinya, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia memang tubuh suci yang agung, meskipun dia bahu-membahu dengan Kaisar, tapi dia bukanlah seorang Kaisar. Ada terlalu banyak rahasia kuno. Dia memang tidak memenuhi syarat untuk tahu. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Di pagi hari, sinar matahari yang hangat membanjiri Sekte Hengyu, menutupi Gunung Peri dengan mantel yang indah, berkabut dan seperti mimpi. Ini adalah tanah murni di bumi, negeri dongeng yang maha tinggi. Di puncak Yons, gambarnya hangat, cekikikan anak-anak, suara susu, sangat ceria, yaitu Xiao Yefan dan Xiao Yanglan, terhuyung-huyung di rerumputan, mengejar kupu-kupu terbang. Mereka benar-benar sepasang anak emas dan gadis giok. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, mereka adalah pasangan yang sangat cocok, pasangan yang dibuat di surga. Semua gadis juga bangun cukup pagi. Semuanya adalah istri yang berbudi luhur, sibuk membuat sarapan, seperti Sian yang ceria, yang juga tidak menganggur, tersenyum manis, seolah sangat menikmati perasaan ini. Mencicit. Pintu terbuka, dan Jining Suang keluar dengan penuh energi. Gadis-gadis itu menoleh ke samping, dan alis hitam mereka sedikit terangkat. Tidak sulit untuk menebak bahwa gambar di kamar tadi malam seharusnya sangat indah. Namun, mereka tidur terlalu dini. Jika tidak, mereka masih bisa tidur. Menonton siaran langsung tepat waktu. Ayah, peluk aku. Xiao Yefan sangat senang, memanggil dengan penuh kasih sayang, dan berlari menuju Jining Suang. Jining Suang terkejut, tapi hanya sesaat, dia menyadari bahwa dia masih menggunakan tubuh Ye Chen. Kaisar ke-10 Great Chu benar-benar berdedikasi. Culing, memutar matanya. Tadi malam, apakah kamu bahagia? Sian tersenyum main-main. Nyaman digunakan. Mata indah Sang Guan Yu, berbinar. Ayo, beri aku senyuman. Itu adalah Hatian Siu yang paling langsung, memegang dagu Jining Suang, tersenyum, dan gerakan serta posturnya yang provokatif benar-benar tepat. Aku Ning Suang. Jining Suang terbatuk, wajahnya memerah. Dia benar-benar malu, pertama kali dia menggunakan tubuh Ye Chen untuk tampil di depan para gadis, dia dianiaya. Singkatnya,
Perubahan ekspresi para wanita itu luar biasa. Hanya Cusuan yang menutup mulutnya dan mencibir. Dia tahu bahwa Ye Chen dan Jining Suang telah berganti tubuh. Baru tadi malam, Ye Chen dipukuli olehnya. Dia memiliki tentara kaisar, dan Ye Chen bukan lawannya. Mencicit. Saat suasananya memalukan, pintu terbuka lagi, dan Ye Chen keluar lagi sambil memegangi pinggangnya. Setelah 1 malam, bekas tamparan di wajah kirinya masih terlihat jelas, mata panda di mata kanannya masih rapi, dan salah satu lubang hidungnya disumpal bola kapas untuk menghentikan pendarahan. Hal yang paling eye-catching adalah rambutnya, berantakan, seperti kandang ayam. Ketika Jining Suang melihatnya, dia tidak dapat berdiri dengan kokoh, dan hampir terjatuh. Gadis-gadis itu sepertinya tersambar petir, sudut mulut mereka berkedut hebat. Mulut Giok terbuka, yang sudah lama tidak tertutup. Pada saat ini, bahkan Xiao Yefan dan Xiao Yanglan memiliki mata bulat dan tampak lurus. Ibu mereka tidak seperti ini di waktu normal. Apakah ini? Dipukuli. Benar, dia dipukuli, dan wanita cantik yang memukulinya masih menaruh potongan sayuran. Tidak bisa dipungkiri bahwa startnya memang agak berat. Ye Chen kehilangan wajah dan kulitnya, terlatih-tatih ke kompor, dan makan mentimun. Sarapannya masih sangat hangat, tapi suasananya luar biasa aneh. Dengan wajah kurus Ye Chen, dia bahkan tidak terlihat ingin makan. Dia menggulung lengan bajunya, memegang kaki ayam di satu tangan, dan labu anggur di tangan lainnya. Mulutnya penuh, dan dia memiliki nafsu makan yang besar. Tidak bertiup, semua orang di meja memperhatikannya makan. Bukannya mereka belum pernah melihatnya makan seperti ini, atau Jining Suang makan seperti ini. Tahukah kamu, Ye Chen masih mengenakan tubuh Jining Suang. Jining Suang dalam ingatan mereka lembut dan pendiam, tapi tidak terlalu liar. Jangan diam, makan. Ye Chen meluangkan waktu untuk mengatakan sesuatu. Lihat saja kamu makan. Culing, memegang dagunya, dan Cusuan juga memegang dagunya. Untuk lebih tepatnya, semua gadis yang hadir semuanya memegang dagu mereka, berbaris rapi, menatapnya dengan serius. Sangat cantik wanita, makan tanpa akhlak, hanya dengan melihatnya saja sudah terasa segar. Ye Chen tidak peduli, dia harus makan dan minum, dan menunjukkan kepada gadis-gadis itu pertunjukan makan dan siaran yang bagus. Mulutnya penuh, dan dia tidak bisa mendengar dengan jelas, seolah-olah dia telah mengabaikan citranya. Melihat Jining Suang lagi, wajahnya hampir terkubur di mangkuknya, dan dia menyadari bahwa bertukar tubuh dengan Ye Chen adalah kesalahan besar, dan itu juga bertukar tubuh. Mengapa kamu gitu baik? Mengapa kamu gitu baik? Bisakah kamu simpan sebagian untuk menantu perempuan Anda wajah? Bagaimana Anda bisa bertemu orang saat Anda pergi keluar di masa depan? Ah, ada sesuatu untuk dimakan. Terdengar teriakan, Siong datang, Xie Yun dan Si Tunan juga ada di sana. Ketiga pelacur ini berkumpul di mana-mana, dan mereka selalu berkumpul di bawah puncak Yuns di tengah malam. Dengarkan jika ada suara, bangunlah pagi-pagi, dan Anda pasti akan datang untuk makan. Selama 170 tahun ketika Ye Chen tidak ada, mereka sering pergi ke Yunfeng untuk menjaga saudara laki-laki dan menantu perempuan mereka. Tapi kenyataannya, mereka datang untuk melecehkan wanita cantik, dan mereka dipukuli hingga lumpuh setiap waktu. Sama seperti ini, mereka bertiga masih datang, aku benar-benar mempermainkan hidupku. Ayo, pindah ke samping. Seperti biasa, ketiganya secara sadar mendorong Ye Chen ke samping. Oh tidak, mereka mendorong Jining Suang ke samping. Sejauh ini, mereka tidak melihat bahwa Ye Chen dan Jining Suang bertukar kata. Tubuh, keluargamu, apakah kamu tidak memasak? Ye Chen meminum anggur, berkumur, dan meludahkannya ke dalam 2 mangkuk. Mendengar apa yang dia katakan, mereka bertiga tertegun sejenak, menoleh bersama, menatap Ye Chen dengan ekspresi aneh, lalu menoleh bersama, dan menatap Jining Suang dengan ekspresi indah. Plot macam apa ini? Xie Yun menggerakkan bibirnya. Jelas aku mengubah tubuhku, kata Si Tunan penuh arti. Luangkan waktu, biarkan saudara-saudara bersenang-senang. Siong menusuk Ye Chen, tersenyum menjijikkan. Hei! Sang Guan Yu, mengambil piring dan menghancurkannya.
Percikan api di mata indah semua gadis juga mekar bersama. Kebanyakan dari mereka menggulung lengan baju, siap menghajar mereka bertiga. Terutama Jining Suang merasakan dorongan untuk mengangkat meja. Putri, jangan terlalu kasar. Ye Chen melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada gadis-gadis itu untuk terus makan, lalu bangkit, dan menyeret Xiong Er pergi. Ayo, saudara, biarkan kamu bersenang-senang. Mereka diseret. Bersama pergi, ada Xie Yun dan si Tunan. Setelah makan dan minum cukup, Anda harus melatih otot dan tulang untuk membantu pencernaan. Segera, jeritan datang dari sudut gunung di belakang Gunung Hengyu. Asyik, ketiga pelacur itu keren banget. Ibu yang dipukul Ye Chen bahkan sudah tidak saling kenal lagi. Setelah selesai, mereka diikat dan digantung di pohon dengan leher bengkok. Pada saat ini, Ye Chen sedang duduk dengan kaki erlang bersilang di bawah pohon bengkok, menghitung tas penyimpanan mereka bertiga, menyita semuanya. Tidak peduli pil, artefak magis, gulungan rahasia, atau batu asal. Ketika dia menonton, Ye Chen mengerutkan kening, dan mengeluarkan pisau yang patah dari tas penyimpanan Xiong Er. Itu adalah prajurit Raja Suci, terbuat dari besi peri khusus, bersinar cahaya keemasan, memegangnya di tangannya, dan suara mendengung. Benar-benar senjata yang mendominasi. Bukan apa-apa, tidak peduli seberapa sengit senjata yang dilihat Ye Chen. Alasan mengapa dia mengerutkan kening adalah karena di atas pisau yang patah, dia samar-samar bisa mencium nafas iblis. Fatih, dari mana datangnya pisau yang patah ini? Ye Chen melirik Xiong Er. Aku mengambilnya. Xiong Er tidak banyak bergerak, dan bergoyang-goyang dengan hembusan angin. Ye Chen tidak berbicara, tapi sedikit menyipitkan matanya, menatap Xiong Er. Melihatnya, dia bangun tanpa sadar, matanya hampir menyempit menjadi garis, dan melihat langsung ke sumber melalui bulu Xiong Er, dan menemukan cahaya hitam di sumber Xiong Er, yang tampaknya terlihat samar-samar. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Chen semakin mengernyit, tapi dia tidak tahu bahwa ada juga asal-usul iblis yang tersembunyi di tubuh Xiong Er, yang berasal dari pembuluh darah yang sama dengan yang ada di tubuhnya. Tidak melihat dengan hati-hati, sangat sulit untuk mengetahuinya. Saat dia mengatakan itu, dia melirik Xie Yun dan si Tunan lagi. Mereka normal, dan tidak ada asal-usul iblis surgawi di tubuh mereka. Aku berkata, tinggalkan beberapa untuk kami, dan tunjuk saja pada mereka. Xie Yun menangis, melihat tas penyimpanannya yang kosong, dan hatinya sakit. Saku Ye Chen, kenapa kamu tidak meletakkannya untuk kami dulu? Yang mencabuli istrimu adalah anak laki-laki gendut Xiong, bukan kita berdua. Aku tidak suka mendengar apa yang kamu katakan. Kamu tidak pernah berhasil, terserah aku. Kali ini bukan kamu yang lari paling cepat. Tiga bersaudara bermasalah itu menarik, meski diikat dan digantung di pohon dengan leher bengkok, mereka tetap tidak lupa berkelahi. Ye Chen tidak mendengar tentang ini, dan menatap Xiong Er untuk terakhir kalinya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berbalik dan pergi, meninggalkan ketiga orang itu, bergoyang dan bergoyang, dan bahkan mereka yang lewat masih tidak lupa untuk keluarkan memori Spark, ukir pemandangan yang menarik ini, dan letakkan di samping tempat tidur untuk mengusir roh jahat. Tembak, tampar adikmu keluar. Kembalilah, letakkan dulu untuk kami, aku. Untuk apa kamu lari? Oke, aku ingat kamu.